Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan bersama. Dari surat Yakobus pasal 3, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan, dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sehingga ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Berbahagialah kita yang mengerti firman Tuhan ini, menaati pengajaran dari firman Tuhan ini dalam kehidupan setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Yakobus mengajak orang Kristen untuk mencermati dan memahami pembelajaran dari kata mengendalikan. Kata mengendalikan berkaitan dengan kekuatan, otoritas, dan sekaligus kuasa yang diberikan kepada orang Kristen untuk bisa mengendalikan kata-katanya, perkataan yang diucapkan dengan lidahnya. Kata mengendalikan diilustrasikan pada kekang yang mengikat atau menutup mulut kuda sehingga kuda dapat dikendalikan baik langkah, jalan, dan larinya, termasuk arah dan tujuan yang mau dicapai. Juga Yakobus mengilustrasikan kata mengendalikan berkaitan dengan kapasitas seorang jurumudi dari sebuah kapal untuk menghadapi angin keras, juga perjalanan di lautan luas supaya sampai kepada tujuan sekalipun menghadapi gelombang laut yang sangat deras dan menakutkan. Kedua ilustrasi itu diterapkan juga pada lidah kita, dapat kita kendalikan. Walaupun lidah merupakan anggota tubuh yang kecil, tetapi lidah harus dikendalikan supaya tidak membakar kehidupan dan tidak membuat anggota tubuh lain mendapatkan masalah. Ini menjadi penting bagi kita sekalian untuk kita sungguh-sungguh memberikan diri untuk bisa dikendalikan agar mengendalikan lidah. Yakobus memberikan kepada kita pengertian dampak dari kekang, kemudi, dan lidah pada tubuh kita. Kekang membuat kuda tidak liar, tidak sembarangan untuk melangkah, berlari, dan mengejar. Demikian juga kemudi menjadi alat untuk memberikan arah kepada kapal supaya bisa menghadapi segala gelombang dan angin keras. Begitu juga dengan lidah yang dapat mengendalikan. Semuanya itu adalah diri kita. Bagaimana kita dapat mengendalikan apa yang menjadi sarana bagi kita? Tentu kita diberikan otoritas, kekuatan, kemampuan untuk bisa mengendalikan. Perlu keterampilan mengetahui apa yang kita kendalikan, apa yang diarahkan, dan mengerti tentang persoalan dalam kehidupan yang dapat membuat kita terombang-ambing. Kita harus bisa mengerjakan itu dengan bersandarkan pada kuasa dan otoritas dari Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri ketika ingin mengendalikan
mulut kuda, kapal yang berlayar, maupun lidah yang mengucapkan kata-kata. Karena selalu ada yang bisa menjadikan kekang itu lepas, kemudi itu tergelincir, bahkan lidah itu menghasilkan kata-kata yang tidak bermakna atau berkualitas. Nah, bagaimana kita bisa memiliki itu? Tentunya di sini Yakobus memberikan kepada kita pengertian yang mendasar dengan cara kita betul-betul bisa menata kehidupan supaya tidak beringas, tidak liar, tetapi kita bisa menahan diri kita, menjaga mulut kita, dan kita perlu gesit, lincah untuk mengendalikan setiap perkataan kita. Jika tidak, maka seperti kuda yang liar dan susah diatur akan membawa kabur penunggangnya ke arah yang mengacaukan, merusak, dan memberikan sesuatu yang tidak baik. Bisa jadi kita dilempar dan akhirnya kita tidak bisa dapat menjalani hidup selanjutnya karena bisa mencelakai kita. Sementara itu, kita sebagai orang Kristen harus memiliki tekad dan kewaspadaan bagaimana dengan kekuasaan dan anugerah Allah di dalamnya kita bisa mengendalikan lidah kita sehingga gerakan dan tindakan seluruh tubuh kita dapat mudah diatur, mengerjakan yang baik, yang benar, yang adil, dan suci. Ilustrasi yang diungkapkan oleh Yakobus mengenai mengendalikan kapal, tentu ini tidak mudah kita pahami karena kita mungkin tidak punya pengalaman sebagai jurumudi dari sebuah kapal yang sedang bergerak melawan angin keras, gelombang lautan, atau sesuatu yang mungkin kita hadapi, batu karang dan sebagainya. Namun, kita juga bisa kita pikirkan, kemudi yang kecil itu, yang ada di tangan jurumudi, itu dapat mengarahkan dan melawan, bahkan menggerakkan seluruh kapal supaya aman, nyaman, dan tidak hancur menghadapi angin keras, gelombang lautan, dan berbagai persoalan di dalam lautan. Kemudi memang kecil dan tidak bisa sebanding dengan kapal itu sendiri. Namun itu menjadikan kapal bisa berfungsi dengan baik kalau ada kemudinya. Demikian juga kalau kita punya lidah yang tentu anggota tubuh yang kecil dari tubuh yang lain, kita harus bisa kendalikan supaya bisa dibelokkan menurut kehendak jurumudi kita. Siapakah jurumudi dari pikiran kita? Firman Allah, Roh Kudus, yang memberikan kepada kita kekuatan untuk membelokkan arah kapal hidup kita ke tempat yang dituju. Ada keindahan yang menakjubkan dalam ilustrasi tersebut, kekang kuda dan jurumudi, yang menggambarkan tentang yang kecil yang biasanya diabaikan atau tak menonjol tampilannya, tetapi justru bermanfaat sangat luar biasa. Kapal tak mungkin tanpa jurumudi. Kuda yang mau dipakai, ditunggangi dengan baik, tidak mungkin tanpa kekang. Begitu juga kita sebagai manusia yang punya anggota tubuh yang begitu lengkap tidak mungkin dapat mengerjakan dengan arah yang tepat kalau lidah kita tidak kendalikan. Di sini Yakobus mengajak kita untuk belajar berusaha bagaimana kita mengatur lidah kita dengan benar, meskipun itu anggota tubuh yang kecil. Karena dengan lidah kita dapat melakukan kebaikan atau kita akan menghadapi kerugian yang besar. Oleh karena itu menurut Yakobus yang ditafsir oleh Matthew Henry, kita diajar untuk menyadari betapa ngerinya lidah yang liar dan betapa jahatnya tindakan kita karena lidah yang merusak. Ini seperti percikan api di antara banyak bahan yang mudah terbakar.
dan ini akan menyulut api yang dapat menghanguskan semua yang ada di sekitar. Seperti ilustrasi yang disampaikan oleh Yakobus, api yang kecil dapat membakar hutan yang luas, yang besar, yang melampaui dari kecilnya api di awal. Demikian juga dengan kata-kata yang bisa menimbulkan kejahatan, kecemaran, kengerian, itu bisa terjadi karena lidah kita salah pengajaran, suka membuli, meremehkan dan mencemarkan, merendahkan orang lain, sehingga dosa-dosa lidah itu bukan saja merusak diri, merusak orang lain, tapi juga menunjukkan ketidakberesan hidup kita. Janganlah mulut kita membawa kita ke dalam dosa. Demikian Pengkhotbah 5 ayat 5. Lidah memang dapat membuat seseorang itu terkenal dengan perkara dan perkataan yang baik, tetapi juga dapat membuat hidup seseorang itu kacau. Karena itu kita harus jaga diri, jaga lidah kita, supaya lidah kita tidak menjadi api neraka dalam kehidupan kita. Lidah-lidah yang perlu kita pahami ialah lidah yang dipenuhi Roh Kudus, lidah yang menyalakan api surga, yang berakar, berasal dari pikiran yang baik, yang benar, dari perasaan yang kudus, dengan sikap ibadah yang menyala-nyala. Karena itu, mari kita lakukan hal-hal yang benar, dan meninggalkan, mematikan hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan, cercaan, fitnah, kebohongan, dan segala dusta, supaya hidup kita benar-benar hidup di dalam kehidupan yang kudus, dan lidah kita bukan menyalakan api neraka, tetapi menyalakan api kebenaran dari Tuhan. Kiranya dengan renungan yang singkat berkaitan dengan mengekang lidah, kita bisa semakin belajar mengisi pikiran, hati, dan tindakan dengan perkataan yang baik dan benar. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya sekalian menjadi pelaku firman. Dan kita meminta pertolongan dari Roh Tuhan supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan lidah kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.